Oke, kita mulai ya, nabrak bebas malah. Kalian download dulu, saya baru nge-push materi untuk minggu ke-6 ya, tentang autoencoder ya. Autoencoder ini, filenya ada di ini yang week 06 PDF. Silakan di-download dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya, fundamental ya, teknik dasar dalam AI yang terkini ya, contohnya GPT dan sebagainya. Ya. Sebelumnya kita mengenal supervised learning ya, kita menggunakan model deep learning untuk kasus klasifikasi ya, untuk baik video, gambar maupun teks. Ya. Terus ada transfer learning ya, untuk bab 5 sebelumnya ada transfer learning. Nah, di bab 6 kita belajar mengenal salah satu teknik dalam deep learning ya, yaitu unsupervised learning. Salah satunya adalah autoencoder. Layar saya muncul tuh ini, di kanan muncul ya. Muncul, Ustaz. Oke, autoencoder. Ya. Nah, nah, kalau kita lihat di sini ya, auto encoder ya, aneh ya. Kedengarannya apa sih? Sebelumnya kan ada istilah CNN, terus transfer learning. Nah, sekarang auto encoder. Jauh sekali ya lompatannya. Ya, sebenarnya ini term istilah yang apa ya? Menurut saya terlalu wow ya, auto encoder gitu ya. Isinya itu cuma dua hal, encoder sama decoder itu aja. Fungsinya apa? Nah, atau encoder itu tujuannya ya, salah satunya fungsinya adalah untuk mengenerate image, menghasilkan image ya. Ilustrasinya seperti ini ya, kalian lihat di situ di bagian pendahuluan saya menuliskan sebuah cerita ya, antara seorang ustadz dengan muridnya ya. Contohnya Ustadz Abdullah di sini ya, saya menyebutkan Ustadz Abdullah di situ. Nah, kalian sebagai seorang murid ya, contohnya murid. Nah, Ustadz Abdullah ini banyak mengajar Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab ya. Beliau punya kitab macam-macam kitab-kitab itu, kitab fikih, kitab bahasa Arab, kitab tareh dan seterusnya ya. Nah, kitab ini ya, memiliki beragam bentuk tentunya ya. Ukuran bukunya, terus tebal tipisnya, terus dia ini tulisan tangan atau cetak seperti itu. Kemudian ada catatannya atau tidak, ya seperti itu. Nah, problemnya apa ya? Pak Ustadz Abdullah ini, ya, dia merasa kesulitan ya setiap kali muridnya itu menanyakan materinya, ya, materi tentang buku ini, buku itu ya. Ditanya tentang satu hal, oh, jawabannya ada di kitab ini ya, dan seterusnya. Dia merasa kesulitan, ya. Tapi beliau punya bukunya ini ada di dalam raknya, di lemarinya, ya. Buku ini disimpan ke dalam sebuah lemari. Nah, lemari ajaib, ya. Lemari ajaib. Lemari ini tak hingga ya, atau infinite, ya. Lemari infinity, ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, bayangin repotnya ya, Pak Ustadznya ini ya. Pak Ustadz ini harus mencari setiap kali muridnya membutuhkan sesuatu, dia harus mencari satu-satu di sini ya. Iya, bukunya sudah wah banyak sekali di sini ya. Beragam jenis buku ditaruh dalam lemari. Iya, kalau bukunya pas dicari itu ada yang paling luar, tinggal narik saja. Kalau ada yang di dalam, di lokasinya paling belakang bagaimana? Nah, nah, akhirnya Pak Ustadznya ini memiliki ide. Nah, dia mengubah teknik penyimpanan bukunya ya, itu ke dalam bentuk kode-kode khusus. Nah, bukunya tadi, bukunya disimpan dalam bentuk kode khusus dan disimpan ke dalam lemari.
dan dikodekan. Seperti itu. Ya. Ya. Semakin lama ya, karena sering digunakan, lama-kelamaan muridnya dan Pak Ustadz ini hafal posisi kodenya, ya. Sehingga beliau lebih cepat dalam mencari buku. Nah, contohnya di sini. Buku-buku pelajaran fikih ada di rak bagian kiri bawah ya. Buku hadis di kanan atas. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya, buku fikih itu disimpan di rak yang berbeda, buku hadis juga di rak yang berbeda dengan posisi tertentu. Nah, idenya bagaimana seorang muridnya itu apabila menanyakan suatu buku dan lokasi bukunya itu kosong, ya tidak ada, tidak ada penyebutan lokasi di situ. Akan tetapi karena lemarinya ini ajaib ya, ketika muridnya menanyakan kepada Pak Ustadz dari sesuatu lokasi yang ada di rak itu dari lokasi yang kosong, Pak Ustadznya bisa menjelaskan dan penjelasannya masuk akal, ya bukan dari bukunya, tapi menjawab sesuatu berdasarkan eh, informasi dari buku-buku yang dimiliki oleh Pak Ustadz ini. Ya, tentunya apa yang disampaikan dengan Pak Ustadz itu berbeda sekali, bukan berbeda jauh ya, mirip ya, mirip dengan buku aslinya. Meskipun tidak sempurna, tapi penjelasan itu sesuai dengan gaya dan isi dari pelajaran sebelumnya. Ya, nah cerita ini tadi itu mengilustrasikan autoencoder. Ya. Autoencoder itu adalah semacam kita menyusun ya catatan-catatan ke dalam lemari hafalan ya. Lemari hafalan ini kalau kalian nonton Sherlock Holmes ya, mereka dia punya Sherlock Holmes punya ini apa Mind Palace ya. Mind Palace ini isinya adalah tata letak teknik penyimpanan memori ya dalam menghafal itu di pengkodean seperti itu. Nah, ini mirip mirip dengan Mind Palace-nya Sherlock Holmes ya. Lemari hafalan atau bahasa teknisnya itu adalah ruang laten, latent space. Ini ruang laten apa ya? Ruangan yang imaginary ya, imaginer, ruang laten. Nah, buku-buku itu tadi itu disimpan dalam ruang laten, dikodekan dan disimpan dalam ruang laten. Ya, itu proses fungsi dari encoder. Encoder itu adalah mengencode buku sehingga menjadi kode dan disimpan ke dalam ruang laten. Ya, fungsi encoder mengubah buku dalam bentuk catatan dan disimpan ke dalam ruang laten. Itu encoder. Ya. Sedangkan decodernya, ya, decodernya adalah kalau dicerita tadi dia adalah Pak Ustadznya itu adalah decoder, ya, gitu ya. Dengan fungsi setelah Pak Ustadznya tadi hafal dengan pola-pola tadi, ya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ya, dari pemahaman yang dimiliki oleh Pak Ustadz didasarkan pada buku-buku yang telah disusun. Ya, itu contoh dari analogi dan ilustrasi dari autoencoder. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Di sini autoencoder ya ada istilah ruang laten dan representasi laten. Ya. Ruang laten tadi adalah catatan kecil ya dari buku yang tebalnya segitu dijadikan catatan kecil kemudian dikodekan dan disimpan dalam suatu ruangan. Ya. Adapun representasi laten ya representasi laten ini adalah yaitu setiap individu item di dalam ruang laten itu adalah representasi laten. Bentuknya apa? Bentuknya matriks atau tensor. Datanya seperti itu. Contohnya seperti ini kalau ruang laten ya. Ruang laten ini adalah ruang abstrak ya, abstrak. Contoh seperti ini. Kita punya gambar ya, wajah-wajah seseorang dengan ukuran 100 kali 100 pixel ya.
Nah, untuk mengenali wajah seseorang, kita tidak membutuhkan keseluruhan piksel. Ya, cukup dengan melihat bentuk wajah, ya, bentuk wajahnya, seperti ini, terus ukuran matanya, hidungnya di mana, ya, terus rambutnya bagaimana, gitu ya. Kita bisa mengenali wajah seseorang tanpa harus memperhatikan informasi dari setiap piksel foto wajah tadi. Ya. Jadi tentunya informasi yang disimpan di dalam ruang laten itu bukanlah keseluruhan piksel, ya, melainkan informasi tadi, bentuk wajah, ukuran mata, letak hidung dan sebagainya. Ya, itu yang disimpan dalam ruang laten dengan dimensi lebih kecil, contohnya ukurannya seperti ini ya. Nah, tempat data-data informasi tadi ya, dia berupa vektor ya, disimpan ke dalam suatu tempat ruangan, itu namanya ruang laten. Adapun vektornya itu sendiri itu adalah representasi laten. Ya, insya Allah sampai sini clear ya. Oke, ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait ilustrasi tadi? Gampang ya, bisa memahami? Silakan tanya kalau ada sesuatu yang kurang jelas. Oke, enggak apa, kita lanjut dulu aja. Kita nanti lihat apa sih hasilnya dari autoencoder ini. Nah, contoh ya, proses alur autoencoder ya, ini seperti ini ya. Itu secara teknik ya, seperti ini. Jadi anggaplah ini eh, kitab-kitab dari beragam jenis tadi ya. Ada kitab fikih ya, beragam bentuknya fikih, terus kitab hadis ya, hadis, terus kitab macam-macam yang lain-lain ya, disimpan ke dalam ruang laten. Nah, ini ruang latennya itu ini. Nah, ruang laten ya. Ruang latennya itu. Ya. Ini bukunya di encode ya. Bukan berupa buku yang utuh lagi. Dia berupa buku catatan-catatan kecil ya. Kalau di materi sebelumnya ini adalah fitur map ya. Di materi CNN dan transfer learning sudah kita bahas. Ya, yang disimpannya adalah fitur map. Fitur mapnya disimpan ke dalam ruang laten seperti itu. Ya, disimpan ke dalam ini ya. Titik-titik ini adalah vektor-vektor setiap catatan ya. Setiap catatan, setiap buku, setiap fitur map. Ya. Titik ini sebarannya seperti ini. Ya. Ini adalah eh, representasi laten yang ada di dalam ruang laten seperti itu. Nah, untuk menghasilkan buku, mengubah bentuk dari eh, ke bentuk originalnya, sebenarnya tidak original sih, mirip ke original, di namanya istilahnya rekonstruksi ya. Ini harus melalui proses namanya decoding. Ya, didecode dari vektor representasi laten, didecode sehingga menjadi sebuah buku yang utuh, ya seperti itu. Ya. Dari sini sudah kelihatan melalui dengan menggunakan autoencoder kita bisa menghasilkan sesuatu, mensintesis sesuatu yang baru, ya berdasarkan konteks eh, data dari representasi laten yang ada di dalam ruang laten ini ya, menghasilkan sesuatu. Kita bisa mengambil titik manapun ya, titik dimanapun ini yang merah-merah ini untuk mensintesis atau merekonstruksi menjadi sebuah buku ya seperti itu. Nah, itu prinsip kerja dari autoencoder. Nah, mari kita masuk ke inti materi ya. Autoencoder ya ini sebenarnya ini adalah neural network ya, neural network. Kalau konteksnya data satu dimensi dia neural NLP, neural network sederhana. Kalau datanya berupa citra dua dimensi ya isinya CNN seperti itu, CNN atau
model yang gede yang ditransfer learning itu bisa. Itu encode di autoencoder. Isinya encoding, encoder dan decoder. Nah, seperti ini ya isinya. Ini isinya arsitektur dari autoencoder. X di sini ya. X di sini adalah kalau dalam kasus tadi Ustadz Abdullah itu adalah bukunya ya, bukunya. Informasinya buku ya. Bukunya di encode ini CNN neural network ya. Kita lihat ya, neural network nah, menjadi sebuah fitur map ya yang ada di sini disimpan dalam ruang laten ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan buku kembali itu harus melalui proses namanya decoding ya. Kemudian bisa menjadi buku yang seutuhnya seperti itu. Lihat. Nah, si contoh kita lihat dulu komponen dari encodernya dulu, encoder. Nah, encoder di sini adalah dia tahapan pertama ya dari autoencoder ya, tahapan pertama ya. Proses ini di dalamnya adalah pengurangan dimensi ya. Ingat di dalam encoder ini isinya adalah CNN ya, convolution neural network. Di dalam konvolusi CNN ada konvolusi, operasi konvolusi ya, konvolusi. Nah, operasi konvolusi ini apabila menggunakan ukuran kernel ya, ukuran kernel misalnya 3 kali 3, dia akan mereduksi ya image aslinya ya menjadi hingga turun setengahnya ya, setengah dari sini dari ini yang tadi inputnya misalnya 4 kali 4 menjadi 2 kali 2. Nah, makanya di sini namanya adalah pengurangan dimensi data dari citranya ukuran gede dikonvolusi jadi fitur map lebih kecil. Nah, yang disimpan ini adalah fitur mapnya, disimpan dalam ruang laten. Ya, dijadikan vektor, ya, vektor seperti ini. Thread tadi 4 pixel jadinya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini disimpan ke dalam ruang laten. Setiap baris datanya tadi ya, baris data eh, dari image seperti itu. Nah, biasanya di sini contoh encoder yang sederhana ya. Encoder sederhana isinya ya hanya beberapa layer jaringan saraf neural network ya. Hanya terdiri dari beberapa layer CNN itu yang sederhana ya. Seperti itu encodernya. Nah, kemudian decoder. Nah, decoder ini sebenarnya adalah cermin ya, kebalikan dari encoder ya, kebalikan dari encoder ya. Di sini kebalikannya. Kalau encode dia itu menyusutkan dimensi, mengecilkan dimensi. Decode dia menaikkan dimensi, dimensinya bertambah, ya, mengembalikan. Dari vektor yang tadi ukurannya 4 vektor di representasi ruang laten ya, misal 2 kali 2 seperti ini, dia didekode di sini. Dia bisa naik ukurannya menjadi ukuran semula, seperti ini. Ya, 4 kali 4 melalui proses decode. Ya, seperti ini. Nah, kalau konvolusi tadi mereduksi, nah ada konvolusi dalam decoder yang bisa menaikkan dimensi. Ya, seperti itu. Apa itu namanya? Ya, kita lihat. Oke. Hmm, di sini. Nah, di sini kita saya ilustrasi contohkan dulu ya. Kan bisa mencoba code yang ada di minggu ke-6 di sini sudah ada. Di sini saya kasih instruksi ya. Ini ya, urutan eksekusi file sesuai materi di buku ya. Kalian harus ngapain dulu? Ini ada semua. Ya. Datasetnya bisa diunduh dari sini. Dataset version jenisnya bisa diambil dari Kaggle. Ya.
Silakan nanti diikuti instruksi yang ada di sini. Nah, saya contohkan dulu di sini. Contoh data MNIST, fashion MNIST ini apa? Nah, fashion MNIST. Nah, ini contoh fashion MNIST. Kalau MNIST dataset sebelumnya itu hanya dataset untuk coretan angka ya, angka handwritten tulisan tangan. Nah, ini ada khusus dataset MNIST isinya adalah fashion, baju-baju ya, baju dan sepatu ya. Iya, sepatu. Iya, baju, sepatu, ada celana juga kalau tidak salah. Yang datanya seperti ini ya. Image-nya kecil-kecil banget. Ukuran sekitar 32 atau 28 pixel. 28 kali 28, kecil sekali. Nah, seperti ini datasetnya. Nah, dengan dataset ini ya kita proses ya ke dalam autoencoder untuk menghasilkan data baru, image yang baru. Ya, variasinya dari MNIST Fashion ini. Oke, kalau ini sederhana saja ini Fashion MNIST ini untuk dataset. Nah, kita lihat di encodernya di sini. Nah, encodernya isinya ya hanya konvolusi 2D seperti ini, konvolusi, konvolusi, konvolusi ya. Di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, karena dataset kita tadi sifatnya dia grayscale, ya grayscale, maka hanya butuh satu channel di sini. Satu ya. Dengan outputnya kita filter dengan ukuran 32 filter ya. Filternya 32 ya. Dan kernel sekian. Nah, ini outputnya adalah 32 kali 16 kali 16 output dari konvolusi ini. Dari mana ini? Nah, 32 ini adalah jumlah filternya ya, jumlah filter. Adapun 16 kali 16 itu adalah hasil konvolusi dengan menggunakan kernel ukuran 3 kali 3 terhadap input image ya. Ya, berukuran misal 32 ya. Dia dikonvolusi dengan kernel ukuran sekian, stride-nya sekian, jadinya 16 kali 16. 16. Nah, setelah itu ya dikonvolusi lagi di sini ya. Sama 32 kali 64 menghasilkan ukuran fitur map ya. Fitur mapnya berukuran 64 kali 8 kali 8 setengahnya karena ukuran kernelnya sekian. Setengahnya dari inputnya tadi 16 menjadi 8. Nah, kemudian masuk ke konvolusi yang ketiga ya. Dari input ini menghasilkan nilai 128 kali 4 kali 4. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam di flatten, dijadikan vektor ya. Di flatten seperti ini ya. Yang vektor panjang ya. Ini untuk tensor ukuran ini 128 kali 4 kali 4 dijadikan vektor ya. Satu dimensi. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam MLP seperti ini. Dengan panjang ukuran dimensinya yaitu adalah 2048 kali 2. Itu representasi latennya bentuknya seperti ini. Ya, representasi laten. Encoder. Ya. Ini yang disimpan. Ya, yang disimpan di dalam ruang laten. Banyak sekali. Ini untuk satu image ukurannya sekian. Satu fitur, sorry, bukan satu image, satu fitur map. Ya, ukurannya sekian. Satu fitur map saja. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, kawan-kawan silakan. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh. Ayo silakan tanya. Insya Allah belum ada Ustadz. Tapi susah enggak? Paham enggak? Karena kan ada yang kesusahan memahami enggak? Nanti saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang bagaimana? Agak terputus suaranya, Dev. Apa? Gini aja kalau nganu chat di chatbox aja, di chatbox boleh.
Jelas semua ya? Ini sudah jelas ya. Silakan direspon chat saya. Sejauh ini lupa di chatboxnya Zoom. Aman saya, aman ya. Oke, alhamdulillah. Ya wes. Ya, fungsinya kita jadi di encoder itu ya kesimpulannya adalah dia mengubah ya data. Kalau kita menggunakan konteksnya data image, dia di encode image itu ya untuk jadi representasi laten dengan ukuran tadi berupa vektor, bayangannya berupa vektor, data-data vektor ya. Nah, ini gara-gara di flatten, dicemet ya. Kita kemarin di kelas mengilustrasikan dia semacam dari ukuran image kotak dicemet jadi semacam pita, tapi panjang sekali. Di flatten dengan ya seperti itu. Ini yang disimpan ke dalam ruang laten. Ya, itu encoder. Oke ya. Nah, kalau kisahnya Pak Ustadz tadi, Ustadz Abdullah ya, bukunya dibuat semacam catatan kecil ya, catatan orator semacam ikhtisar atau ringkasan ya, abstrak disimpan, abstraknya ini yang disimpan gitu loh. Abstraknya ini, ikhtisarnya yang disimpan ke dalam ruang laten, bukan bukunya yang utuh. Bukunya yang utuh ya tetap jadi buku apa adanya ya, diambil ikhtisarnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh tadi ya, arsitektur dari encoder ya, modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di decoder. Nah, ini tadi yang saya sebut ya, ada teknik konvolusi ya yang bisa menaikkan ukuran dimensi. Kalau konvolusi biasa tadi kan dimensinya berkurang ya, berkurang berkurang dari ukuran sekian dia berkurang jadi setengahnya ya hingga jadi vektor, fitur map seperti ini. Vektor dari fitur map di ruang laten. Nah, nah dengan decoder ini dia kebalikannya ya. Dia mentransformasikan dari mengambil data dari vektor di ruang laten tadi ya, seperti ini. Dia dibentuk menjadi fitur map kembali. Ya, menjadi fitur map, kemudian dikonvolusi dengan namanya konvolusi transpose. Transpose ya. Konvolusi transpose ukuran 2 kali 2 menjadi 2 kalinya kembali di awal ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah kembali seperti ini seolah-olah ya, seolah-olah seperti buku yang asli ya yang dimiliki oleh Ustadz Abdullah ya. Tapi bukan buku aslinya, tapi seolah-olah atau mirip sekali dengan buku asli seperti itu ya. Ini auto encoder. Nah, isinya ini untuk decodernya ya, decodernya isinya, nah inputnya perhatikan, inputnya kan berupa ukuran yang berupa output dari decoder encoder tadi ya. Encodernya tadi ukurannya ini ya 2048 kali 2. Di sini kebalikannya 2 kali 2048. Unflatten, nah tadi ada flatten ya, flatten satu vektor, kemudian di unflatten ya, unflatten dikembalikan lagi dengan ukuran ini menjadi inputnya. Nah, dikonvolusi transpose dinaikkan sekian 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 ya, akhirnya kembali lagi pada ukuran 32 image seperti aslinya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, autoencodernya mana? Ya ini autoencodernya. Isinya encoder dan decoder. Encodernya sudah kodenya sudah di atas, jadi kita buatkan modelnya. Decodernya juga sudah ada modelnya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini forward seperti ini. Isinya encoder dan decoder. Sudah, itu saja isinya. Sederhana ya. Nah, mari kita lihat contohkan di sini. Kita training ya. Kita coba train. Saya sudah train kayak yang ada di. Nah, ini contoh luasnya. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya tampilan ini ya? Kelihatan enggak?
Kelihatan Ustaz. Nah, ini. Nah, di gambar ini ya, perhatikan. Yang atas ini ya, yang warna merah, yang saya kotak warna merah, ini adalah image aslinya. Ya. Adapun yang bawah, warna biru, ini adalah image hasil decode, dekodifikasi ya, decode atau hasil generate, hasil produksi, sintesis decodernya. Mirip nggak dengan gambar aslinya? Ya agak jauh ya. Ya paling nggak secara teks visual sekilas mirip ya. Nah, bedanya di sini kalau hasil decode-nya dia agak ngeblur ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya, sandal ya, baju, sepatu ya. Nah, ini autoencoder. Ya wes, autoencoder isinya prinsipnya ada di sini, intinya. Intinya ada di sini. Encodernya. Tadi saya keluar ya, terpental ya. Ya, Ustaz. Yes. Oke, saya share ulang. Nah, ini. Nah, nanti ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau dari buku ya, ini hasil generate image baru sini. Ya, image-nya. Hasil kalau divisualisasikan ya, ruang latennya itu seperti ini dari fashion MNIST tadi. Ini yang ada di gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini visualisasi ruang laten ya. Ruang latennya ini. Ini ada koordinatnya sekian, ada minus, ada positif, minus positif. Ini bayangin sebagai koordinat kartesian aja ya. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, warna hitam-hitam ini adalah ya itu seluruh sebaran ya, sebaran vektor dari representasi laten ya di dalam ruang laten. Nah, adapun yang warna biru ini adalah posisi gambar yang ada di kanan ini, koordinatnya ya. Contoh di sini sepatu ya, sepatu yang ini ya, sepatu ini dia ada di min 1,3 2,5 min. Nah, mungkin di sini min 1,3 sampai 2,5, mungkin di sini ya, seperti ini. Nah, ini saya agak ketok. Nah, ini nih. Nah, itu ya, min 1,3 di sini, 1,3 di sini ya, sampai sini. Nah, itu. Ini yang sepatu ini ya. Nah, itu koordinatnya yang warna ini saya lingkari ini, seperti itu. Itu hasilnya. Nah, nah, autoencoder dia menjadikan ya eh, gambar apapun itu menjadi sebuah titik di dalam ruang laten vektornya. Ini berupa titik-titik seperti ini ya. Titik-titik, titik-titik, titik. Ya, hasil sintesisnya. Ini representasi latennya ya. Ini kalau kita yang biru-biru ini adalah hasil sintesisnya, hasil generate-nya. Kalian amati, ada kendala apa di sini, di dalam autoencoder ini? Ada problem apa di sini? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab. Kendalanya apa?
Coba diamati distribusinya. Distribusi atau sebaran data dari ini apa titik-titik warna biru ya. Bandingkan dengan yang warna hitam. Kira-kira bagaimana? Aisyah mau atau siapa? Adia mau jawab atau Aisyah? Silakan. Kira-kira kenapa? Eh, Sebaran data hasil sintesnya seperti ini. Seharusnya kan dia tersebar dan berkumpul di area yang warna hitam. Tapi di sini kok di area yang warnanya putih. Bahkan sama sekali mungkin tidak ada titik representasi vektor, representasi ini ya. Ini tidak ada yang beberapa memang tersebar di area ini, di ruang laten yang ini. Ya. Tapi ada warna biru ini yang di luar ini, terutama ya. Saya kasih warna oranye. Nah ini yang berada di luar ruang latennya. Nah, bukan di luar ruang laten, di luar distribusinya. Nah, ini problem yang dihadapi oleh autoencoder di situ. Ya, itulah problemnya adalah autoencoder. Oke. Nah, oke. Untuk ke teman-teman ya, silahkan silahkan mencoba ya ini. Saya tunggu, saya share code-nya ya, linknya Kaggle-nya ini. Kalian buat saja code di sini ya, code-nya ini. Code-nya di sini. Code create notebook di sini ya. Silahkan ikuti saja yang ada di video ini. Kita buat nama week 06 auto encoder seperti ini. Ya. Kalian bisa copy paste yang ada di kitab saya ya. Ikuti instruksi yang ada di sini ya. Main ya, mainnya ini ya, kita buka file main. Nah, kita copy paste. Copy aja yang ada di sini sementara ya. Pertama kita import aja, ketik import torch. Sorry, import torch. Torch. Sambil diikuti ya. SNN SNN import torch. Functional functional ya. Nggak ada. Optim. Copy aja wis. Nah, kecuali yang ini ya, model dan dataset tidak perlu dibuat. Ya, karena itu di dalam Kaggle kita tidak menggunakan file yang terpisah. Jangan lupa akseleratornya dipilih yang GPU P100 ya. Seperti ini. Ya. Silakan diikuti dulu yang ini ya. Code-nya yang ini ya. Kemudian kita buat dataset kelasnya. Kelas dataset. Datasetnya bisa ngambil yang ada di dalam dataset ini. Nah, importnya copy aja sampai sini ya. Select itu ya. Yang di dalam datasetnya tok seperti ini. Kita masukkan. Nah, kita coba masih running ya. Oke, ini sudah nyala hijau ya. Kita coba run all dulu. Semoga tidak ada error. Oke, tidak ada error. Aman. Nah, kita lanjutkan di sini datasetnya. Oke, dataset udah. Nah, kita buat modelnya ya, model encodernya. Model encodernya kita. Nah, buka file model.py di sini ya. Di sini. Modelnya ini yang encoder ini ya. Encodernya ini.
Ini tinggal copy aja. Nah, yes. Seperti itu. Terus decoder. Decodernya kita copy aja yang bawah. Seret seperti ini. Wis. Nah, kita coba eksekusi. Apakah ada error? Tidak ada. Nah, plus model auto encodernya. Nah, seperti ini. Ikuti aja. Ini yang file model ya. Setelah itu kembali buka file mainnya ya. Ini perlu kita persiapan load dataset di sini ya. Load dataset. Karena ini kita load datasetnya. Saya lupa caranya ya. Kita copy trennya di sini tren CSV-nya di sini ya. Nah, terus tesnya di sini. Nah, eksekusi. Hmm. Oke, jalan ya, tidak ada masalah. Sekarang persiapan training. Ini, sini. Nah, kita copy di sini. Hmm. Persiapan trainingnya sini ya. Nah, di sini kita gunakan data loader ya seperti biasa. Terus device CUDA ya, CUDA-nya terus auto encoder ya dari model ini. Auto encodernya ini kita panggil di sini. Terus nah di sini kita fungsi loss-nya menggunakan MSE ya. Terus optimizernya kita pakai Adam dengan learning rate-nya ini 0,000 0,003 ya. Seperti itu. Kita coba eksekusi. Oke, tidak ada masalah. Kita run lagi. Oke, tidak ada error. Nah, ini saatnya pelatihan, trainingnya di sini. Ya, trainingnya di sini. Saatnya pelatihan auto encoder. Nah, gini. Slip. Nah, wes. Nah, modelnya nanti kita save ya dengan nama model.pth ya, model auto encoder. Kita lihat, kita mulai runningnya ya. Bismillah. Start jalan. Nah, ini running, proses trainingnya. Silakan, kalian sambil ya Pak, mulai dari awal ya, di sini ya, silakan diikuti dulu. Ya, kita tunggu ya trainingnya sampai selesai. Cuma 10 kali ya, 10 epoch itu baru satu, baru tiga. Ya, oke, sudah 8 terasi ya.
Nah, kalian perhatikan, sampai perhatikan sini. Lihat, nilai loss-nya semakin turun ya. Ini artinya bagus ya. Nilai loss-nya semakin berkurang ya. Bahwa model kita ini mengalami namanya konvergensi ya. Nilai loss-nya turun ya. Bagus itu artinya. Model yang kita buat. Ya, oke, sudah 10 epoch. Oke. Berhenti. Harusnya muncul di output ya. Outputnya Kaggle ini ya. Ini. Nah, muncul ya. Model.pth. Nah, selanjutnya kita contohkan contoh visualisasi hasil decode. Ya, lihat. Kita coba apakah model yang kita buat ini bisa menghasilkan image ya, image yang apa? Mendekati aslinya ya. Kita coba aja ya. Ini ya, copy aja. Lihat aja. Modelnya kita load ya, contohnya model ya. Oke, kita load. Oke, loadnya di sini. Load model yang kita buat tadi. Loadnya kita copy paste path-nya ini ya. Copy ini, tes ini ya. Nah, kita lihat ini modelnya yang kita load. Bismillah, seret. Nah, ini hasilnya ya. Oh, lumayan ya hasilnya ya, hasil rekonstruksinya ya. Ini lumayan, kita sudah bisa menghasilkan image baru ya, merekonstruksi dari ruang laten itu apapun bisa di sini ya. Contohnya seperti itu. Oke, silakan kalian coba. Ini tak kirimi di chat ya. Download notebook, kirim di chat box. Silakan kalian restore boleh. Oh, ini. Nah, ini. Oke. Nah, sudah saya kirim di chatbox ya. Silakan di import ya. Langsung kalian buka dari halamannya tadi ya. New notebook, terus file import dari sini ya. Silakan dicoba. Dan dicoba di run. Kalau ada error, segera silakan share screen ya. Silakan dicoba dulu. Ini tak izinkan untuk share screen. Ya. Recordingnya sementara saya pause dulu. Oke, silakan share screen. Contoh ya, siapa ya? Rana Rohada itu. Silakan share screen. Saya ingin lihat. Melihat hasilnya. Share screen ya. Halo, Rana wujud hadir ya, Rana. Hadir, Ustaz. Silakan share screen, silakan share screen. Ya. Oh, oke, masih training ya. Oke, ya sudah. Oke, sip. Tidak ada error ya, training. Terus Adia, coba lihat. Adia Rusmalillah. Iya, Adia. Saya hanya menyebutkan nama yang ada di Zoom-nya ini. Ya, Adia, silakan Adia. Share screen. Adia, halo. Adia mau wujud. Adia atau siapa? Aisyah. Saya tak buka. Silakan. Bentar. Sen.
Oke, Marwah oh sudah. Yang sudah siapa ini? Fit, Viriana. Viriana. Udah tuh. Sama Ustadz. Firlana toh? Oh, Firlana. Ya, coba share screen Firlana, silakan. Belum muncul. Nah, oke. Bawah, 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 bawah sendiri, scroll bawah. Oke, Scroll bawah saja ke bawah terus. Nah, oke. Sudah muncul ya? Sudah bisa merekonstruksi. Oke, mantap. Nah, eh, yang lain silakan coba. Ini kan kawan hadir semua ya. Yang oh ya, yang dari Lombok itu namanya siapa? Salsa Febi ya? Yang Iya Ustadz. enggak kembali itu ya? Oke. Terus ada Fiona, Fiona coba share screen Fiona. Silakan Fiona. Masih proses Ustadz. Oh, masih tidak ada error ya? Insya Tidak Allah Ustadz. aman ya. Oke. Andini mau share screen? Silakan Andini. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. Eh, Insya Allah kawan-kawan sudah bisa ini ya merekonstruksi ya, ya, maaf terpental lagi. Ngehang tadi Zoom-nya waktu saya mau share screen. Oke ya. Nah, di sini kawan-kawan sudah bisa merekonstruksi ya, sehingga menjadikan seperti ini ya. Nah, coba kita nanti ini, kita visualisasikan seperti ini. Apa sih maksudnya ini ya? Nah, contoh di sini. Kita memvisualisasikan ruang laten. Ruang latennya itu bentuknya seperti apa sih? Main palace-nya ya, main palace-nya itu seperti apa itu ya. Kita lihat. Kita data tesnya Tesnya udah di load. Oke, tes loadernya kita panggil. Nah ini, kita visualisasikan di sini ya, ruang latennya. Ya, visualisasi ruang laten. Ya, lihat di sini. Seret. Nah ini, visualisasi ruang laten ya. Kita perhatikan di sini. Yang di kolom ini ya, ya bentar. Nah ini, spotlight. Nah, yang ini ya. Ini adalah warna label jenis apa fashionnya tadi ya. Ada baju, topi, celana, sepatu ya. Ini pengkodenya ini nomor warnanya ya. Warna 01 ini warna distribusi labelnya ya. Nah, kalau kita lihat di ruang latennya, jadi seperti ini sebarannya ya. Hasil encoding auto encodernya. Kita visualisasikan seperti ini ya. Sebarannya seperti ini. Ini visualisasi dari eh, sorry, objek di ruang laten seperti ini. Nah, visualisasinya. Nah, ini ruang laten ya ini gitu loh, divisualisasikan. Ya kebetulan saja dimensi punya kita masih kecil 2D. Kalau dimensi lebih tinggi agak susah nanti visualisasinya ya. Nah, ini. Oke, nah itu tadi
ya, hasil generate image dengan autoencoder. Nah, tadi sebelumnya saya sudah singgung di sini ya, kendala yang ada pada autoencoder yang kita buat tadi, yaitu apa? Warna biru ini, sebaran hasil generate image-nya itu tidak terdistribusikan secara merata pada ini ya. Masih banyak biru-biru yang berada di luar distribusi laten vektor, laten representasi ini ya. Harusnya akan berada di sebar seperti biru-biru yang ada di sini. Ya, harusnya seperti ini. Ya, bukan yang di sini. Nah, ini kendalanya kalau autoencoder biasa. Solusinya apa? Nah, solusinya kita melihat ya, kalau autoencoder tadi yang kita buat, dia mengubah image dan ke fitur map ditaruh ke dalam ruang laten itu menjadi titik-titik, ya, titik-titik seperti ini. Nah, kalau kita mengubah ya penyimpanan vektor representasi latennya tidak menjadi titik, melainkan melihat sebagai distribusi normal ya, Gaussian ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini akan beda cerita ya. Gambar kiri ini adalah contoh autoencoder yang kita buat tadi. Nah, gambar kanan ini adalah pendekatan cara kedua ya. Apa itu? Yaitu variational autoencoder. Nah, variational autoencoder variasi. Nah, nah kita eh, ulang, revisit cerita dari Ustadz Abdullah dan muridnya. Nah, mungkin nanti di sini bahasanya agak ini ya, agak rumit sedikit, nggak apa-apa. Nah, setelah sekian lama menyusun semua catatan ya, maksudnya menyusun catatan adalah melakukan proses encode ya, encoding ya pada satu titik tertentu ya. Antum dan Ustadz Abdullah mulai menyadari adanya masalah. Beberapa materi yang mirip ya bisa tersimpan terlalu jauh. Nah, terlalu jauh ini adalah ilustrasinya adalah yang titik-titik warna biru yang di luar titik-titik hitam tadi. Ya, ini yang dimaksud adalah ini. Nah, warna biru-biru ada di sini ya. Terlalu jauh terlalu jauh dari ruang yang ada, sorry, terlalu jauh dari vektor yang lain di area warna hitam. Ya, oke. Dan ketika kita mengambil titik di antara dua materi, misal fikih dan hadis, penjelasannya aneh. Ya, tentu saja karena gapnya itu jaraknya terlalu jauh ya. Nah, akhirnya pusing ya Pak Ustadznya. Bagaimana? Coba kita ubah pendekatannya, cara menyimpannya itu kita ubah. Ya. Tidak lagi kita menyimpan catatannya itu pada satu titik di ruang laten. Ya. Melainkan kita menghitung ya distribusinya ya dengan menggunakan distribusi Gaussian di situ ya. Kalau refresh materi statistik ya, nanti kalian refresh lagi materi statistik tentang distribusi normal ya, peluang di materi peluang terutama ya. Dia yang disimpan adalah data di situ distribusinya ya. Nah, di sini ada istilah awan-awan apa ini, awan-awan ya dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini endingnya adalah setelah menggunakan pola penyimpanan yang baru, proses encoding yang baru ya. Di sini hanya proses encodingnya yang diubah ya, ingat ya, hanya proses encoding yang diubah. Kita tidak mengubah decodingnya ya. Tadi kan bahasanya mengubah cara pendekatan dalam penyimpanan catatannya. Artinya proses encodingnya yang diubah. Seperti itu ya. Ternyata setelah diubah hasilnya lebih bagus seperti itu ya. Kita lihat. Nah, maka ini ada pendekatan ini yang menggunakan fungsi penyimpanan data ya, menggunakan distribusi Gaussian untuk encoder ya, karena di situ ada simbol varians ya, maka dinamakan sebagai variational autoencoder atau VAE. Ya. Nah, di sini saya catatan di sini yang perlu diubah hanya encoder dan fungsi loss-nya. Ya, encoder dan fungsi loss-nya seperti itu. Nah,
Ini cara proses encodingnya, perbandingan penyimpanan teknik penyimpanan dalam ruang laten ya. Nah, di sini baju ya. Oke, sebentar punya Fiona error. Oke, kita tak stop dulu, enggak apa-apa. Oke, silakan Fiona, mau share screen. Fiona, silakan share. Halo, Fiona, silakan share screen. Oke, saya lanjut dulu aja penjelasannya ya. Oke, saya lanjut dulu aja, wes. Nah, ini tadi ya, ini teknik penyimpanan encodingnya ya. Teknik encodingnya, ya, ya, teknik encodingnya. Kalau yang gambar ini teknik dari image baju di encode disimpan ke dalam satu titik di ruang laten ini. Ya. Adapun variational autoencoder VAE, dia mengencode baju ini. Ya. Kemudian yang disimpan adalah distribusinya, ya, menjadi pola Gaussian. Ini kalau dilihat seperti grafik kurva Gaussian, kurva normal, distribusi normal ya. Bentuknya seperti ini, tek 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 naik ya. Itu distribusi normal. Yang disimpan adalah ini. Ya. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, distribusi normal multivariabel. Nah, coba nanti jangan lagi apa itu ya. Nanti silakan dibaca. Di sini PDF-nya sudah saya share ya. Nah, bedanya di sini. Nah, struktur encoder untuk file. Nah, di sini kalau tadi eh, kita hanya melakukan konvolusinya ya, kemudian di flatten ya. Nah, di dalam flatten kalau di encode encoder dia langsung disimpan ke dalam ruang vektor ya. Tapi untuk ya untuk variational autoencoder hasil fitur map tadi yang berupa vektor satu dimensi, dia dihitung nilai rata-ratanya dan nilai log dari variansnya. Nah, ya berubah total ya encodernya. Nah, di sini ada teknik namanya reparameterisasi. Apa itu? Ya, kita melakukan sampling ya, sampling atas vektornya, ya, menghitung rata-rata dan variansnya ya terhadap menggunakan fungsi Gaussian ini ya, si Gaussian ini dihitung sebarannya. Nah, itu dipakai untuk menyimpan ke dalam ruang latennya. Itu yang disimpan. Nah, contohnya fungsi lossnya beda ya. Tidak menggunakan MSE ya, melainkan menggunakan callback labeler. Callback labeler namanya. KL disingkat di sini. Nah, pada katanya ini fungsi lossnya minus 5 dikali sigma. Nah, ini ya log log variannya rata-rata dikuadratkan E pangkat Z pangkat log var. Ya, ini. Nah, ini variansnya kuadrat ya. Satu plus log varian minus ini ya. Minus min kuadrat minus log var-nya. Seperti itu. Ya, itu. Kenapa penting? Nah, ini manfaat dari distribusi Gaussian ya. Ini menjaga ya agar distribusinya ini tersebar secara normal ya. Normal dengan merata itu beda. Ya. Kalau merata itu seperti ini. Kalian punya data ya. Ini kurvanya ya. Anggaplah X ya dan Y ini adalah jumlahnya ya. Jumlahnya sigma. Kalau datanya banyak, sama itu seperti ini. Tingginya sama. Ya. Nah, ini contoh sama rata ya. Kalau normal bukan sama rata, bentuknya seperti ini, normal itu. Nah, kurvanya seperti ini. Sorry, sorry, tak. Nah, ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini normal sebaran datanya. Ya,
Contohnya apa? Begini, ini anggaplah kalau contoh normal itu sebaran eh, apa ya? Nilai nilai IPK mahasiswa Unida ya. Nilainya antara misal 2 sampai 4 ini ya. Nah, gini ya. Kalau dihitung histogramnya ya, secara normal dari setiap prodi, mahasiswa yang mendapat nilai IPK 3 baik 3 kurang ya, 3 kurang atau 3 lebih dari sini ya, rata-rata paling banyak itu adalah jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 3 itu pasti rata-rata paling banyak orangnya itu di sini ya, sebarannya. Beda dengan kurva yang seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti ini. Ini artinya agak condong ke kanan. Kalau sebaran IP 4 ya, jarang sekali ya. Misal ini jarang kejadian ya. IP itu pusatnya ada di angka 4. Hah, juara sekali mahasiswa yang IP-nya dalam satu prodi misal di 4 semua itu tidak ada. Jarang ya. Jarang sekali. Aneh berarti. Kualitasnya aneh itu. Ya. Normalnya seperti ini yang ada di kurva ini bentuknya. Nah, ini adalah kurva normal. Ya. Itu gambaran normal. Nah, kenapa penting? Pentingnya di sini menjaga agar distribusi di ruang laten tetap terstruktur dan normal. Intinya di situ. Ya. Efeknya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita visualisasikan ruang latennya ya. Si modelku di model file. Saya mau visualisasikan coba dulu. Kita di bikin semuanya. Oke. Oh, sorry. Harusnya ini file. Sorry, ini file. File. Di modelnya ada file. Ini kita ubah file. Ini. Hmm. Oke. Oke. Nah, kita visualisasikan ruang latennya. CPU 31. Oke. Oh, ini enggak usah disimpan. Oh, oke. Enggak usah sebentar. Ini tes loadernya. Oh, sebentar. Model encodernya. Oke. Upload filenya OpenZ Mulakfar. Oke. Nah, ini. Nah, sebalannya lebih meluas ya. Hasilnya seperti ini ya. Beda dengan yang autoencoder tadi ya. Ini dampaknya. Kita menggunakan autoencoder. Sorry, menggunakan variational autoencoder ya. Seperti itu. Nah, bedanya di situ. Saya kembalikan aja code-nya. Nah, code-nya ini sudah saya push di GitHub. Silakan dipelajari. Ya. Oke, untuk saya dicoba ya. Nanti isi tugasnya silakan diikuti yang ada di Siakat ya. Oke, Fiona jadi ingin share screen? Tidak jadi. Oke, kalau tidak jadi, Fiona jadi. jadi. Oke, ya silakan share screen.
Oke. Apa itu? Bukan di drop file nganu, file yang saya kirim di chatboxnya Kaggle-nya sudah di chatbox Zoom sudah di download toh, Fiona? Sudah? Halo Fiona? Fiona suaranya tidak terdengar. Nah, Ustaz. Ah, sudah di download toh? Ustaz. Sudah di download belum? Sudah, Ustaz. Oke, sekarang klik apa import ke Kaggle bisa nggak import import notebooknya? Ingat. Ketik itu file yang di pojok itu, file, file, Tadi udah file. di status yang muncul seperti ini, Ustaz. Diklik aja import, coba. File, import, browse file, browse aja. Yaitu encoder open. Oke, ditunggu bawah scroll. Apa itu? Tunggu masih loading file. Oke, coba. Hah? Udah gitu aja. Iya, Ustaz. Yang muncul seperti itu, Ustaz. Bikin notebook baru aja. Wes. Di close yang ini di close aja di close. Terus tab kirinya Fashion Emnis. New ya, create notebook yang bawah itu. Nah, wes. Oke. Nah, oke silakan import lagi. Browse file, open. Oke, import. Se. Oke, 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 oke. Loh, gitu lagi. Coba download lagi file yang dari Zoom. Coba download ulang filenya. Ana udah download 2 kali tadi, Ustaz. 2 kali ya? Apa ini? Yang di VS Code-nya juga nggak bisa tadi, Ustaz, dicoba. Hah? Tadi juga nyoba yang di VS Code juga sama, Ustaz, seperti ini. Oh gitu. Coba, coba apa hasilnya coba saya lihat yang di Visual Code. Sudah ngantos, sudah clone. Loh, isinya kok gini ya? Filenya corrupted ini kayaknya, filenya. Sebentar. Tak kirimi file baru saja, coba. Run, view clear, clear all output cell. Oke, saya simpan file download.
Oke, saya kirim baru ya, yang notebook 2 ya. Saya cek, saya cek, kirim chatbox lagi loh di Zoom. Nah, nah, tak kirim yang baru. Itu ya, ukurannya cuma 7 KB ya. Coba file import langsung apa? Download yang di chatbox itu ya. Chatboxnya Zoom, coba. Oke, oke. Coba import. Itu. Ya, oke. Import. Nah, oke. Aman ya? Insya Allah aman itu. Ya, nah Ustaz. Oke, tadi siapa? Askia, Laili, silakan share screen. Terima kasih, Fiona. Silakan stop share. Coba Diran ya, Fiona ya. Diran. Oke, Askia, silakan. Kernel appears to have died. Oh, ngeran di laptop sendiri. Oke, oke, oke. Ntar, saya menarik ini. Ini laptop, spek laptopnya apa ini, Fiona? Sorry, Fiona lagi. Askia apa? Askia, Asus halo? VivoBook Ustaz. Asus VivoBook. Ada GPU-nya enggak? Enggak ada. Loh, pengolahan sinyal digital. Oh, tugasnya. Oke, oke, oke. Oh, tugas PSD tuh ini. Oke. Coba di close oke-nya. Coba. Scroll atas, scroll atas. Run all. Coba kernel, klik itu tuh. Mana plus run, kernel, run all. Restart kernel and run all shell. Sorry, sorry. Kembali ke sebelumnya. Ya, itu tuh. Ya, 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 itu. Ya, restart. Oke. Masih jalan itu. Coba scroll atas. Terus. Scroll atas. Nah, itu keluar. Bawah, bawah. Bawah, terus. Kernel restarting. Jupyter Notebook ya. Kalau misalnya pakai Jupyter Notebook bisa enggak? Asia, dicoba pakai Jupyter Notebook ya, dipindah ya code-nya. Ya, Afan Ustaz ini pakai Jupiter. Bukan, kok Jupyter. Pakai Kaggle, sorry. Kaggle ya, di Kaggle. Dipindah di Oh, Kaggle. Iya, iya. Pakai Kaggle saja ya. nah Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lain? Jika